Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan masuk. Oke, harus upacara bendera ya. Oke, kita belajar pada pagi hari ini ya. Untuk ketua kelasnya, ayo dipersiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan berdoa. Alhamdulillah. Untuk sekretarisnya siapa di sini? Oh ya, Laila. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Bagaimana keadaannya nih? Sepertinya semangat ya setelah upacara bendera. Alhamdulillah sehat semua ya. Yaudah, kita mulai pelajaran hari ini ya. Coba bantu ibu untuk memasang PowerPoint di depan ya, ketua kelas. Oke, pada minggu lalu ada yang ingat? Masih ingatkah pelajaran apa kita minggu lalu? Kalau ingat, ayo unjuk tangan. Iya, guys, kita belajar apa minggu lalu? Benar banget. Coba diulangi anak-anak, kita belajar apa? Iya, hambatan rangkaian listrik. Apa saja? Hambatan rangkaian listrik terbagi dari dua, yaitu apa? Ya, Laila? Iya, benar banget. Ada rangkaian berseri dan paralel. Benar banget. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran mengenai hambatan rangkaian listrik, tapi kita akan mempelajarinya lebih mendalam ya. Apa itu? Sudah baca di depan? Apa? Benar banget ya. Itu adalah gabungan sumber tegangan listrik. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama ada siswa dapat mengidentifikasi konsep gabungan sumber tegangan listrik seri dan paralel. Yang kedua ada siswa dapat mendeskripsikan konsep gabungan sumber tegangan listrik seri dan paralel. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada siswa dapat menjelaskan konsep gabungan sumber tegangan listrik seri dan paralel dengan benar. Lanjut ada siswa dapat mengformulasikan persamaan kuat arus listrik pada rangkaian gabungan sumber tegangan listrik seri dan paralel. Lalu yang terakhir ada siswa dapat menganalisis kuat arus pada rangkaian gabungan sumber tegangan listrik seri dan paralel. Baik, pada slide selanjutnya di PowerPoint itu ada gambar lampu tumbler dengan lampu dengan saklar yang berbeda di sini. Ada dua saklar ya, dua lampu dan dua saklar yang berbeda di sini. Nah, ada pertanyaan, apa yang dapat diamati dari gambar? Lalu apa perbedaan rangkaian dari kedua gambar tersebut? Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Silakan tunjuk tangan. Ya, Laila, gimana? Baik semuanya. Ada yang setuju dengan Laila? Kata Laila, yang di sebelah sana tumbler itu rangkaian seri. Lalu ada lampu dengan dua saklar itu paralel, Ibu. Apakah setuju dengan Laila? Setuju ya? Sepertinya setuju semua. Apa tidak tahu? Ya udah, kita bahas sama-sama ya. Ibu akan menjelaskan. Ya, sepertinya Laila menjawab benar. Tapi Ibu akan memaparkan penjelasannya. Benar ya, lampu tumbler itu merupakan rangkaian seri di mana hambatannya disusun secara bersebelahan. Apa itu bersebelahan? Yaitu di mana apabila satu hambatan tersebut mati, maka hambatan lainnya akan ikut mati. Begini contohnya. Apabila salah satu lampu tumbler yang banyak itu mati, maka seluruh rangkaian lampu tumbler akan mati. Nah, begitu. Ini akan mempermudah pada rangkaian yang kita butuhkan secara seri. Ya, begitu. Berbeda lagi dengan lampu yang memiliki dua saklar yang berbeda, di mana rangkaian paralel ini bisa kita temukan pada instalasi lampu. Contohnya instalasi lampu yang memiliki dua saklar ini. Misalnya kayak ada di rumah ada lampu yang ada di kamar mandi, lalu ada yang di toilet. Kamar mandi toilet sama ya. Gitu. Ada yang di kamar, ada yang di luar kamar, benar bukan? Nah, hambatannya itu disusun secara
berbeda, bertingkat atau bercabang. Bercabang ada yang ke kamar mandi, ada yang di luar kamar mandi, bener kan? Jadi bercabang. Jadi kita akan membuat 2 saklar atau berbeda-beda saklar di tempat-tempat lampu yang berbeda. Tujuannya apa? Nah, tujuannya ini seperti ketika kita ingin mematikan lampu yang ada di luar karena siang hari, kita tidak ingin mematikan lampu yang ada di dalam karena gelap. Nah, caranya kita cukup mematikan saklar lampu yang ada di luar. Ini sangat berfungsi pada kehidupan sehari-hari, bukan keduanya? Di mana rangkaian seri ini seperti di lampu tumbler dan rangkaian paralel seperti di lampu saklar. Ya. Oke, maaf ya tadi maksudnya bukan saklar lampu tapi instalasi lampu gitu yang lebih jelasnya ya. Nah, lanjut di slide selanjutnya ya. Slide selanjutnya itu ada video. Apa yang dapat diamati dari video? Nah, ini dilakukan secara berkelompok ya. Jadi ibu menyuruh kalian untuk membuat berapa kelompok ya? 2 kelompok aja deh. 2 kelompok, yaitu ini 2 ini kelompok A. Lalu yang 2 ini kelompok B ya. Nah, ibu akan menayangkan video di depan. Lalu setiap kelompok akan menjawab pertanyaan. Nah, yang dapat pertanyaan A itu untuk kelompok A, lalu yang B untuk kelompok B ya. Apa saja pertanyaannya? Yang pertama ada, apa perbedaan sumber tegangan listrik pada rangkaian seri dan paralel? Lalu ada, mengapa lampu pada rangkaian listrik seri memiliki nyala lampu yang berbeda dengan rangkaian listrik paralel ya. Lalu setelah diamati dan didiskusikan, kalian salah satu anggota kelompoknya atau ketua kelompoknya akan presentasikan ke depan, oke? Setelah presentasi, lalu akan ibu bahas mengenai video tersebut ya. Baik. Berapa menit untuk diskusinya? 20 menit? 20 menit dulu ya, 25 menit deh. 5 menit untuk melihat video ya. Udah, silakan berdiskusi. Ibu tayangkan videonya. 1, 2. Bapak akan menjelaskan contoh rangkaian listrik campuran dan model rangkaiannya itu seperti apa serta perbedaannya. Dan di sini kalian bisa lihat perbedaan langsung perbandingan antara rangkaian listrik paralel itu seperti apa, rangkaian listrik seri itu seperti apa. Nah, nanti di sini juga kalian akan mempelajari 2 rangkaian itu tadi. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa dalam rangkaian listrik campuran ini itu tersusun dari rangkaian listrik paralel dan rangkaian listrik seri. Nah, susunan ini yang pada akhirnya membentuk rangkaian listrik campuran. Nah, susunan kabel masih sama seperti susunan kabel rangkaian listrik paralel atau seri. Susunan kabel masih dikaitkan pada pemberi daya atau batu baterai. Nah, nanti ada 1 lampu bagian bawah, 1 lampu di bagian tengah, 2 lampu di bagian atas, dan memiliki 3 saklar. Saklar pertama, saklar kedua, dan saklar ketiga. Nah, di sini coba kita perhatikan ya, lampu-lampu pada rangkaian listrik campuran ini. Nah, bisa kalian perhatikan anak-anak, dalam rangkaian listrik campuran ini, rangkaian listrik bagian pertama dan kedua ini memiliki cahaya lampu yang begitu besar. Kenapa? Karena dia memiliki jalurnya sendiri. Sedangkan rangkaian listrik yang bagian ketiga itu kok kenapa redup? Karena dia memiliki susunan rangkaian listrik mengikuti rangkaian listrik seri, sehingga daya yang dihasilkan atau penyerapan daya ke bagian sini itu sangat sedikit karena harus dibagi kepada 2 bola lampu ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini anak-anak sudah bisa membedakan perbandingan antara rangkaian listrik paralel dan seri ya. Di rangkaian listrik campuran ini anak-anak sudah bisa membedakan. Baik, kita mulai ya. Sudah selesai semuanya, kelompok A dan kelompok B. Oke.
Oke, kita mulai diskusi ya. Kelompok A, siapa yang ingin perwakilan presentasi ke depan? Ya, Tami, silakan. Oke, menjawab pertanyaan A, apa perbedaan? Ya, silakan. Oke, Tami, terima kasih. Terima kasih ya. Nah, untuk kelompok B, siapa yang ingin presentasi ke depan? Oh ya, silakan Bagas, silakan maju. Ya, menjawab pertanyaan. Terima kasih Bagas. Adakah pertanyaan terkait video? Oh iya, Rahmi silakan. Baik, terima kasih Rahmi. Baik, Rahmi bertanya mengenai mungkin lampunya menurut Rahmi rusak satu, jadi lampunya redup ya. Kenapa bisa redup? Itu bisa jadi karena merek lampunya ya, begitu. Oke. Nanti Ibu akan jawab pertanyaan Rahmi ya, kenapa? Apakah pengaruh merek lampu terhadap terangnya lampu? Baik ya. Oke, ada pertanyaan lain? Tidak ada? Ya udah, Ibu akan membahas video yang telah anak-anak amati di depan. Oke. Ada 2 pertanyaan yang telah dipresentasikan oleh kelompok A dan kelompok B, di mana pertanyaan pertama yaitu apa perbedaan sumber tegangan listrik pada rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Lalu yang B ada mengapa lampu pada rangkaian seri memiliki nyala lampu yang berbeda dengan lampu pada rangkaian paralel. Nah, kita bisa lihat dari menit keberapa ini. Pada lampu terang, lampunya mulai terang, itu ada bagian bercabang. Lampu terlihat lebih terang dibanding pada rangkaian seri, di mana lampu yang di sebelahnya itu terlihat redup ya. Benar? Mengapa demikian? Kita dapat menjawab pertanyaan yang B, mengapa lampu pada rangkaian seri memiliki nyala lampu yang berbeda dengan lampu yang paralel. Karena lampu pada rangkaian yang seri itu dayanya terbagi antara lampu yang satu dengan yang lainnya. Jadi yang awalnya terang terbagi 2, otomatis yang salah satunya redup. Oke, berbeda dengan rangkaian paralel, di mana rangkaiannya itu tidak terbagi ya. Rangkaiannya tetap itu tuh terus dari baterainya langsung ke rangkaian lampu, lalu ada ke rangkaian lampu yang kedua, jadi tidak ada hambatan. Jadi rangkaian lampu akan tetap menyala dengan terang. Begitu ya penjelasannya. Baik, dari penjelasan yang kedua tadi dapat nih kita jawab pertanyaan yang pertama, perbedaan rangkaian tegangan listrik seri dan paralel, yaitu berbeda ya, dimana hambatannya itu bercabang, sementara yang seri itu tidak bercabang. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Rahmi, yaitu apa merek lampu itu pengaruh dari dengan kecerahan lampu ya. Nah, dari lampu itu terdapat lumen. Nah, lumen itu yang merupakan dapat menghasilkan kecerahan dari lampu. Jadi semakin tinggi dari lumen daya watt lampu, maka semakin cerah atau terang dari lampu tersebut gitu. Jadi wattnya semakin tinggi, maka lumen lampu itu semakin terang. Begitu. Bagaimana Rahmi? Ya. Baik, terima kasih kepada kedua kelompok telah mengamati atau memperhatikan dari video di depan mengenai tegangan listrik seri dan paralel ya, gabungan sumber tegangan listrik. Dan selanjutnya, pada slide selanjutnya Ibu akan Ibu akan menjelaskan materi mengenai gabungan sumber tegangan listrik. Nah, bagaimana sih terjadinya gabungan sumber tegangan listrik ini? Di mana gabungan sumber tegangan listrik bertujuan untuk memperbesar dan memperkecil tegangan listrik yang akan kita hasilkan. Nah, misalkan kita akan memperbesar suatu tegangan listrik, maka rangkaian listrik yang kita perlukan yaitu secara seri. Nah, berbeda lagi dengan sebaliknya, apabila kita memerlukan rangkaian yang membutuhkan arus yang besar, maka rangkaian yang kita perlukan yaitu secara paralel gitu ya.
Selanjutnya, konsep gabungan sumber tegangan listrik itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada susunan seri tegangan dan susunan seri paralel, di mana yang pertama ada susunan seri tegangan. Nah, pada susunan seri tegangan ini kita permisalkan ada sebuah baterai yang biasanya mempunyai GGL 1,5 volt ya, yang GGL itu maksudnya daya dari satu baterai itu terdiri dari 1,5 volt. Nah, jika sebuah radio membutuhkan tegangan 6 volt, biasanya menggunakan 4 buah baterai yang disusun secara seri. Ini menunjukkan bahwa beberapa sumber tegangan yang dirangkai seri akan menghasilkan besarnya GGL. Nah, jika kita mempunyai nilai N, sebuah baterai dipermisalkan baterai itu adalah N yang dirangkai secara seri, maka besar GGL gabungannya adalah sebagai berikut. Nah, dari gambar di atas kan ada 3 rangkaian baterai ya. Jadi E seri sama dengan E1 ditambah E2 ditambah E3 ditambah titik-titik ditambah EN seterusnya gitu kan, sesuai banyak dari baterai. Atau dapat dituliskan sebagai ES sama dengan sigma N I sama dengan 1E1 gitu. Nah, bagaimana sih dengan besar hambatan yang di dalamnya? Karena hambatan di dalam tersusun seri dengan GGL, maka hambatan dalam total dari gabungan seri sumber tegangan diberikan dengan persamaan sebagai berikut. Tuh, R seri sama dengan R1 ditambah R2 ditambah Rn. Nah, di mana Rs yaitu S total, R total sama dengan sigma N I1 R1. Nah, jika besar GGL dan R pada tiap baterai sama besar, maka I besar potensial sama dengan sigma E per sigma R ditambah R besar gitu. Nah, berapa sih besar arus yang mengalir jika rangkaian sumber tegangan tersebut dihubungkan dengan hambatan luar seperti searah gitu kan? Nah, berdasarkan prinsip tegangan jepit, besar arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah sebagai berikut. Ada ES sama dengan NE atau RS sama dengan N kali R. Masih bingung ya? Nah, mari kita lihat contoh soal seperti biasa ya. Tapi sebelum contoh soal, nih permisalan. Jika E sama dengan E1 sama dengan E2 sama dengan titik-titik EN dengan R sama dengan R1 sama dengan R2 sama dengan RR, maka arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah dimana yaitu potensialnya I sama dengan N E besar per NR tambah R, di mana hambatan luar pada persamaan ini dapat berupa satu buah hambatan maupun rangkaian beberapa hambatan. Jika hambatan luar terdiri dari beberapa hambatan yang dirangkai, baik secara seri maupun paralel, R yang digunakan adalah R pengganti atau RS atau RP gitu. Kita lihat contoh soalnya. Selanjutnya itu ada contoh soal untuk mengukur hambatan R dipakai suatu rangkaian R seperti gambar di bawah. Nah, baterai E dengan GGL 12 volt yang hambatan dalamnya diabaikan. Nah, berarti diabaikan R-nya sama dengan 0 dong. Nah, dihubungkan seri dengan hambatan R dan voltmeter yang hambatannya 20 kilo ohm. Jika dari pembacaan voltmeter diperoleh 2 volt, maka besar hambatan yang dicapai adalah itu. Nah, di sini ada beberapa opsi, kita bahas ya. Nah, berdasarkan dari informasi yang diberikan, pada soal-soal dapat diperoleh beberapa keterangan nilai besaran-besaran seperti berikut ini. Yang pertama ada tegangan sumber GGL, yaitu 12 volt. Selanjutnya ada hambatan dalam tegangan, di mana R sama dengan 0 diabaikan ya. Nah, hambatan voltmeter RV yaitu 20 kilo ohm, kita ganti menjadi ohm, jadi dapat 20.000 ohm. Yaitu ada tegangan jepit di mana FV-nya sama dengan 12 volt.
Nah, arus yang mengalir pada rangkaian tersebut sama dengan I, sama dengan IV yang besarnya dapat dihitung seperti cara berikut ini, di mana I sama dengan IV, yaitu I sama dengan V per RV sama dengan 2 per 20.000 sama dengan 0,0001 ampere. Dapatlah nilai dari RV ini yaitu 10 pangkat min 4 ampere. Nah, untuk menghitung besarnya hambatan atau R besar, di mana GGL sama dengan I dikali R besar ditambah RV ditambah R. Nah, dapat E-nya kita ketahui tadi 12 volt ya, sama dengan I-nya kita ketahui 10 pangkat min 4 dikali R ditambah 20.000 ditambah 0 karena diabaikan. Nah, 12 sama dengan 10 pangkat min 4 dikali R ditambah 2. Nah, 10 pangkat min 4 dikali R sama dengan 12 dikurangi 2. Nah, 10 pangkat min 4 dikali R sama dengan 10. Kita turunkan, R sama dengan 10 dibagi 10 pangkat min 4 dapat R 10 pangkat min 1 kurang min 4 dapat 10 pangkat 5. Jadi nilai hambatan yang dicari adalah 100 kilo ohm. Selanjutnya itu ada susunan paralel tegangan. Nah, jika kita mempunyai beberapa sumber tegangan, kita dapat merangkai secara paralel. Nah, ketika kita merangkai secara paralel, GGL total yang dihasilkan rangkaian besarnya tidak berubah. Sementara arus yang dihasilkan dari rangkaian paralel sumber tegangan akan menjadi lebih besar. Jadi, pada rangkaian paralel sumber tegangan berlaku persamaan seperti E total sama dengan E1 sama dengan E2 sama dengan E3 sama dengan EN, seterusnya gitu. Nah, ketika 1 per R P total itu sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 dan selanjutnya gitu. Nah, jika rangkaian sumber tegangan ini dihubungkan dengan hambatan luar, maka besar arus mengalir dinyatakan dengan persamaan berikut. Ini seperti kuat arusnya sama dengan E per RP tambah R besar, atau dapat dituliskan I sama dengan E per RN tambah R, dimana E itu adalah GGL1, yaitu contohnya seperti baterai gitu kan. GGL1 buah sumber tegangan volt dengan satuannya volt yaitu atau R sama dengan hambatan dalamnya ohm, R besar yaitu hambatan luar ohm, dan N jumlah tegangannya gitu. Nah, kita langsung contoh soalnya. Rangkaian paralel ini ya, dimana 3 buah elemen berbeda kutub positifnya dihubungkan ke titik A dan kutub-kutub negatifnya dihubungkan ke titik B. GGL dan hambatan dalam tiap elemen ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Beda potensial antara A dan B adalah, ada opsinya, kita bahas ini. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, seperti pada soal ya, dapat dilakukan dengan menunjukkan besar arus listrik yang mengalir antara titik A dan B. Nah, arus yang mengalir antara titik A dan B itu kebetulan adalah sama, pasti sama gitu. Langkah pertama adalah menghitung hambatan dalam pengganti dari ketiga sumber tegangan. Cara menghitung hambatan dalam pengganti dari ketiga sumber tegangan yang dirangkai paralel dilakukan seperti ini. 1 RP sama dengan 1 per R1 tambah R2 tambah R3, dimana 1 per RP itu ada 1 per 1 tambah 1 per 1 tambah 1 per 2. Nah, lanjut 2 per 2 tambah 2 per 2 tambah 1 per 2, jadi 5 per 2, yaitu dimana RP nya adalah 2 per 5 ohm. Lanjut yaitu berikutnya adalah menghitung panjang potensial antara titik A dan B dengan persamaan I AB sama dengan IAB gitu. Seperti yang dilakukan pada penyelesaian berikut. Nih, kita contohkan I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Kita mencari VAB per RAB, itu hambatan luarnya, itu GGL1 per R1 tambah GGL2 per R2 tambah GGL3 per R3, dimana FAB itu
per RP, R total 2/1 ditambah 3/1 tambah 4/2, dimana VAB per 2/5, RP ini kita dapatkan tadi 2/5 sama dengan 4/2 ditambah 6/2 ditambah 4/2. Jadi VAB nya kita coret 2/5 per 14/2 itu 2. Kita coret 2 angka 2-nya ya. Lalu dapat 14/5. Jadi beda potensial antara A dan B adalah 2,8 volt. Nah, dari beberapa contoh soal tadi kan sudah mempelajari bagian seri dan paralel. Nanti Ibu akan memberikan latihan atau tes atau latihan sedikit 5 soal yang akan anak-anak kerjakan. Apabila cukup waktunya kita bahas, dan apabila tidak cukup kita bahas minggu depan saja, oke? Soalnya ada Ibu kasih ya, ini Ibu tampilkan di PowerPoint. Nah, sepertinya waktunya sudah habis ya untuk mau mengerjakan satu soal saja gitu kan. Jadi kita simpulkan terlebih dahulu ya. Maka ada dapat kesimpulan nih. Jadi gabungan sumber tegangan listrik bertujuan untuk memperbesar atau memperkecil tegangan listrik yang dihasilkan. Jika suatu rangkaian membutuhkan tegangan listrik yang besar, maka dapat diberikan beberapa tegangan listrik yang disusun secara seri. Nah, jika suatu rangkaian membutuhkan arus yang besar, maka dapat dilakukan dengan cara memparalelkan tegangan listrik. Kenapa rangkaian listrik lampu paralel itu lebih terang dibandingkan secara seri? Dikarenakan rangkaian paralel itu tidak memiliki hambatan, sementara rangkaian listrik seri itu memiliki hambatan. Jadi antara lampu satu dengan yang lainnya itu terbagi daya. Begitu ya. Baik, itulah kesimpulan yang dapat disampaikan. Kita tutup pada pelajaran pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan Ibu yang kurang berkenan. Ibu tutup yaitu wabillahi taufik wal hidayah. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Kita ucapkan alhamdulillah ya. KM. Ya. Baik. Ibu tutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.